Cece suka lihat kelompok-kelompok warga yang kreatif. Maksud tak, Cok? Misalnya kelompok warga yang kembangkan desanya berdasarkan potensi daerahnya. Deh, ada juga gituan kalau di Makassar, Cok. Iya, handal mi itu kalau ada Cece. Nah, Sami ada. Nonton maki dulu ini deh liputannya. Pemirsa, kegiatan berkebun itu sangat mengasyikan loh. Apalagi jika berkebun itu dilakukan di hari-hari akhir pekan kita. Berkebun selain menyalurkan energi olah tubuh agar berkeringat alias berolahraga, juga bisa menjadi ajang refreshing melepaskan penat setelah beberapa hari disibukkan dengan berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran. Berkebun itu memang melelahkan, namun sebanding dengan hasil kebun yang memiliki segudang manfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Antang, Kota Makassar, warga kelurahan tersebut bersama-sama membuat sebidang kebun yang dikelola secara swadaya di tengah-tengah tempat tinggalnya. Kebun swadaya ini diberi nama Birma Edupark yang berlokasi di pinggiran jalan geologi Kompleks Unhas. Meski dikelilingi tembok rumah warga, kebun yang memiliki luas 1.260 meter persegi ini membawa sejuta manfaat untuk warga Biring Romang. Betapa tidak, isi kebun tersebut adalah tanaman jenis herbal yang bisa dijadikan obat dan kandungannya bisa menjaga stamina. Tanaman jenis herbal ini tergolong langka yang hanya bisa didapatkan di kebun-kebun yang khusus dibudidayakan oleh perusahaan industri. Tanaman Hippobroma longiflora atau tanaman kitolot ini misalnya. Jenis tanaman ini mengandung senyawa polifenol, alkoli, dan saponin yang berkhasiat mengatasi sakit gigi, radang tenggorokan, iritasi mata, dan antibiotik. Ada juga tanaman sambiloto yang selama ini dipercaya berkhasiat mengobati diabetes, masuk angin, sakit perut, mengobati peradangan, bahkan menetralisir racun. Pohon kayu putih untuk kayu putih. Ini biasa dipakai bahan baku minyak kayu Iya, putih. untuk bahan baku minyak putih. Sudah ini, pernah dimanfaatkan ini? Kita baru uji coba saja. Baru uji coba, daunnya ini kita masak, kemudian apa istilahnya kita suling. Airnya itu yang kita gunakan sebagai minyak. Tumbuhan eukaliptus ini misalnya, tanaman yang hanya bisa ditemukan di Papua Nugini atau Australia ini juga terdapat dalam kebun di Birma Edupark. Tumbuhan ini menjadi bahan baku minyak kayu putih yang memiliki segudang khasiat, salah satunya menangkal virus COVID-19. Ambang Ardi Yunisworo, penanggung jawab Birma Edupark ini mengungkapkan, kebun tersebut dikelola oleh kelompok tani yang merupakan warga yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok tani Rindu Craft yang terdiri dari laki-laki bertugas untuk mencangkul dan menyuburkan lahan kebun. Sementara kelompok wanita tani Birma Edupark yang terdiri dari warga perempuan bertugas untuk menebar dan menanam benih. Sementara tugas memelihara tanaman dilakukan secara bergiliran. Wanita tani Birma Edupark. Jadi awalnya kita berkeinginan untuk memberikan pengetahuan kepada terutama anak-anak kita yang pada saat ini tidak memahami, banyak tidak mengenali jenis-jenis tanaman. Berawal dari itu sehingga ini dibuat. Makanya kita lebih banyak menanam tanaman-tanaman obat, tanaman sayur yang sehari-hari. Nah, ini kita kasih nama Birma Edupark karena orientasinya memang untuk pendidikan. Bahkan di tempat ini kita juga gunakan untuk pelatihan-pelatihan bercocok tanam, pelatihan pengelolaan tanaman, kemudian pemanfaatan tanaman, cara memanfaatkan dan penggunaannya. Menurut Ambang, pembuatan kebun bersama warga ini sebagai bentuk pendidikan bagi warga, terutama untuk anak-anak di Kelurahan Biring Romang, Takeran. Atas kesepakatan warga, kebun ini pun diberi nama Birma Edupark karena berorientasi untuk belajar. Warga mulai mengolah lahan terlantar ini menjadi kebun sejak tahun 2019 lalu, atas inisiatif warga dan izin dari pemerintah Kota Makassar agar bisa memanfaatkan lahan kosong tersebut. Apalagi sejak pandemi COVID melanda Kota Makassar dan sekitarnya, keberadaan kebun ini sangat membantu warga, terutama dalam menyiapkan bahan baku obat-obatan herbal yang dipercaya membantu melawan dan mengatasi virus tersebut.
2019 ya. Jadi waktu itu karena COVID Ya. kita butuh kegiatan untuk mengeluarkan keringat. Kemudian waktu itu juga jahe lagi mahal. Ya. Nah, kita butuh asupan-asupan dari tanaman-tanaman. Itu muncul ide untuk pengelolaan lahan ini, menanam tanaman-tanaman seperti itu. Dan sepenuhnya dari tahun 2019 hingga saat ini kita masih sifatnya swadaya masyarakat, Saudara. murni swadaya masyarakat. Sejauh ini sudah ada manfaatnya untuk warga tidak? Alhamdulillah, kalau untuk pemanfaatan kami ada namanya bunga kitolot, itu yang lebih banyak buat teman-teman warga memanfaatkan untuk pengobatan mata. Ya. Yang tadinya minus dan lain sebagainya, mulai ada perbaikan. Kemudian juga ada bunga rosella, sirup rosella yang diyakini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Kita sudah kemas menjadi sirup, bahkan kita buat minuman dengan sirup rosella, kemudian minuman siap minum rosella kayu manis. Nah, itu dimanfaatkan untuk warga. Kita juga menciptakan atau membuat produk masker muka. Dari hasil ini iya, ya, dari rosella, dari bunga rosella, dari daun kelor. Kelor ya. Nah, itu untuk masker muka. Ini juga kita sedang membuat lagi untuk mencoba untuk membuat masker dari porang dan bedak bolong yang di Bugis Makassar ada bedak bolong. Itu kita padu dengan porang juga. Bahkan dari hasil kebun tersebut tak hanya bisa dimanfaatkan warga secara langsung dari tumbuhan yang tersedia, namun juga telah diolah menjadi berbagai produk herbal, minuman, dan bedak kecantikan. Seperti bunga rosella ini misalnya, di mana bunganya yang bisa memberi warna merah dan rasa manis alami telah diolah warga menjadi minuman sirup yang bisa dinikmati setiap saat dengan cara olahan yang sangat praktis. Sejak keberadaannya di tahun 2019 lalu, berbagai komunitas warga dari berbagai daerah datang belajar di kebun Birma Edupark ini. Bahkan ada pula yang datang khusus meminta tanaman jenis tertentu untuk kebutuhan medis. Nah, pemirsa, Birma Edupark terbuka setiap saat. Jika memiliki keluhan atau kebutuhan akan tumbuhan herbal, tak ada salahnya mendatangi kebun tersebut dan dijamin gratis loh.